Jadi memang kita harus paham teman-teman sekalian, kalau dalam Islam setelah menikah, kita dianjurkan untuk memberikan hak pasangan kita. Laki-laki dan perempuan harus paham, waktu mereka menikah, rumah tangga itu 50% biologis, 50%-nya biologis. Sisanya kegiatan yang lain. Sabda Nabi SAW, siapa yang menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya, tinggal dia menjaga setengah yang tersisa. Karena setengah agama ini adalah masalah biologis. Laki-laki banyak yang rusak karena perempuan, perempuan banyak yang rusak karena laki-laki. Allah berfirman dalam surah Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Hai sekalian orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Al-ayah, lanjutan ayat ada tentunya, tapi saksi bahasan kita adalah disuruh didik anak dan istri, terutama berhubungan dengan kewajibannya. Kalau bapak ibu yang belum menjalankan, saya waktu begitu akad nikah, saya dudukkan istri saya lalu saya tuliskan poinnya. Bahkan waktu itu saya punya laptop, saya datangkan, saya bilang, ini hak kamu. 1, 2, 3, 4, 5. Tuntut dari saya. Ingatkan. Hak saya 1, 2, 3, 4, 5. Berikan saya itu. Semua kita kerjakan karena Allah, maka akan aman. Dan alhamdulillah berjalan. Karena kita sudah bangun di atas pondasi itu. Jangan masuk dalam rumah tangga seperti orang terjun bebas. Ya sudah nikah, nanti aja. Nanti dia akan saling mengerti. Nggak bisa. Harus punya manajemen di sini. Bagaimana rapi dalam memahami hak-hak dan kewajiban. Didik mereka. Banyak suami, dia mau istrinya tiba-tiba faham kemauannya tanpa dididik. Makanan favoritnya, penataan rumahnya, gitu kan. Mungkin apalah ya, mungkin tamu, kalau ada tamu datang seperti apa pola penjamuannya. Misal orang tuanya datang. Ada banyak suami tiba-tiba marah tanpa sebab. Ibunya datang, kamu gak hormati ibu saya. Kenapa? Tadi telat buatin teh misalnya. Baik, tadi ada kerjaan, anak masih nangis dan seterusnya. Nah ini harus dengan pendidikan yang benar. Ini harus dituntun teman-teman. Ada juga bapak-bapak, nanti akan kita singgung dalam masalah biologis dalam Islam. Mereka berharap istrinya melakukan sesuatu yang dia butuhkan dalam masalah biologis diranjang. Tapi dia nggak bahasakan. Dia hanya mau tahu istrinya harus mengerti. Nanti juga kita akan bahas, ibu-ibu juga begitu. Angan-angannya dalam masalah biologis ada A, B, C, tapi dia nggak bahasakan ke suaminya. Mungkin karena merasa itu rancu, mungkin karena merasa itu aib, mungkin karena merasa nggak perlu, atau yang lebih parah adalah berharap pasangan faham tanpa dibahasakan. Ini nggak mungkin terjadi. Harus bahasakan. Saya begini. Seperti kalau kita lagi suka makanan, kita bilang, saya suka sekali sayur asam, saya suka kalau tempe seperti ini. Dibahasakan sehingga pasangan kita tahu, gitu kan? Saya suka, ibu-ibu saya suka sekali kalau abang, kakak pakai baju seperti ini. Ya. Atau menggunakan pola berbicara seperti ini misalnya, dan seterusnya. Maka itu adalah harus dibahasakan, mendidik. Masuk juga hak istri yang keempat adalah perlindungan, dilindungi. Ya. Hati-hati bapak-bapak sekalian, keamanan di rumah adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai ada listrik yang rusak, dan istri sudah bilang, bang, ya, kakak atau siapa saja dipanggil, ini listrik berbahaya. Nanti kalau saya sama anak-anak pegang kesetrum bisa mati. Udah gampang nanti aja. Tinggal sampai seminggu udah diperbaikin. Istrinya habis ngepel, tangannya basah, nggak sengaja pegang listrik kesetrum. Kalau mati istrinya, dia bertanggung jawab, dia membunuh. Ini kalau teman-teman nonton acara ceramah saya di YouTube, dosa-dosa besar masuk dalamnya adalah membunuh. Saya jelaskan, banyak orang membunuh tapi tidak sadar. Ibu-ibu bisa bunuh suaminya, ada makanan sudah rusak. Daripada dibuang, kasih aja hidangkan sama suaminya, tinggal diangatin, terus keracunan, mati. Membunuh itu. Dia tahu kan tidak boleh. Lagi licin lantai, dia lagi ngepel, temannya telepon, angkat telepon dulu. Suaminya lewat, kepleset, jatuh, kebentur kepalanya, mati. Istrinya berdosa tuh.
Tanggung jawab dia. Masing-masing punya tanggung jawab di sini. Makanya nggak boleh bapak-bapak sekalian ada yang bocor atap, ada sesuatu yang berbahaya, begitu dibahasakan oleh istri dan anak kita harus tahu sikap. Karena memang kita bertanggung jawab di sini. Ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW dalam hadis, kalian semua pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Dan seorang suami bertanggung jawab terhadap seluruh yang berhubungan dengan istri dan anaknya dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri bertanggung jawab terhadap harta dan anak suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ya. Jadi kita harus tahu di sini ada pertanggungjawaban. Ya. Ini adalah hak ibu-ibu 4 poin yang merupakan kewajiban bapak-bapak. Lebih dari ini hukumnya sunnah. Masuk dalam masalah hak di sini yang mendidik dan melindungi, maaf, ada 6 haknya, ada 5 haknya. Satu lagi, memenuhi kebutuhan biologis. Bapak Ibu harus tahu ya, kita kalau dalam posisi haram, orang kalau buat sesuatu yang haram, kayak banyak orang pacaran di luar sana. Pacaran ini halal dalam Islam, tapi setelah akad nikah. Pacaran secapeknya, nggak masalah. Mau keluar berdua, mau hamil pun nggak masalah. Gitu kan. Tapi setelah akad nikah, itu saja. Sebelum akad nikah jangan, tidak boleh memang dalam Islam. Tidak halal namanya, gitu kan. Kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam, lebih ringan daripada dia menyentuh tangan yang bukan mahramnya. Tidak halal bagi dia. Memang dilarang dalam Islam, gitu kan. Jadi memang kita harus paham teman-teman sekalian, kalau dalam Islam setelah menikah, kita dianjurkan untuk memberikan hak pasangan kita. Laki-laki dan perempuan harus paham, waktu mereka menikah, rumah tangga itu 50% biologis, 50%-nya biologis. Sisanya kegiatan yang lain. Sabda Nabi SAW, siapa yang menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya, tinggal dia menjaga setengah yang tersisa. Karena setengah agama ini adalah masalah biologis. Laki-laki banyak yang rusak karena perempuan, perempuan banyak yang rusak karena laki-laki. Kalau sudah menikah, ada tempat pelampiasan, maka berarti secara otomatis dia akan aman setengah agamanya. Makanya ulama bilang, kalau orang sudah menikah, syaitan akan berkumpul di rumah tangga itu supaya jadi malas, supaya jadi tidak mau berhubungan biologis. Istrinya sama suaminya sudah sikat gigi, sudah wangi, sudah pakai baju bagus, nggak mau disentuh, nggak mau berhubungan. Tapi kalau dia berhubungan haram di luar sana, biar juga pacarnya nggak sikat gigi, dia mau ciuman. Itu yang terjadi. Syaitan hiasi perbuatan yang kotor. Banyak laki-laki yang tidak beriman sama Allah mau menyentuh perempuan pelacur yang gonta-ganti pasangan, kemaluan sama orang yang tidak jelas. Tidak jelas juga mulutnya, baunya seperti apa. Mungkin bau khamar, mungkin bau rokok dan seterusnya. Tapi mau berhubungan. Istrinya di rumah yang bersih, yang suci nggak mau. Ada juga perempuan begitu. Sama suaminya bosan, jenuh. Tapi kalau sama laki-laki lain, hanya sedikit saja dipanggil sayang. Oh ini laki-laki perhatian nih. Kalau suami saya nggak pernah bilang sayang gitu. Padahal mungkin suaminya sudah 700 kali ucapkan itu kan. Gitu. Tapi seperti itulah syaitan menghiasi. Makanya di dalam rumah tangga harus diperhatikan baik-baik tentang masalah ini. Biologis hak pasangan. Bukan aib Bapak Ibu sekalian. Apa yang bapak-bapak suka dan apa yang ibu-ibu suka dari pakaian, dari minyak wangi, dari gerakan-gerakan biologis dibahasakan ke pasangan. Saya tidak merasa malu Bapak Ibu sekalian kalau saya masuk ke pasar, saya membelikan baju tidur istri saya. Warna yang saya suka, model yang saya suka, saya kasih dia di rumah, ini dari saya, kamu pakai ya. Dan itu luar biasa, membuat saya merasa, oh iya di luar saya tidak terganggu lagi. Karena apa yang bisa menggoda dari perempuan, sudah dimiliki oleh istri saya. Ibu-ibu bukan aib, oh suka laki-laki pakai baju kaos hitam, suka pakai celana pendek, apa yang kira-kira menggoda kita dari lawan jenis, beli, kasih pasangan pakai. Karena begini, kemasan itu, fisik kita, dunia ini rata-rata kemasan dan kiasannya. Selebihnya, inti utamanya satu. Maksudnya begini. Misal Bapak Ibu, saya mau tanya, apa bedanya makan di daun pisang sama makan di piring emas? Hah? Kemasannya. Iya kan? Tapi tujuannya
makan. Apa bedanya orang yang tidur di emperan jalan dengan orang tidur di atas ranjang pakai AC mewah? Kemasannya, tujuannya tidur. Kan gitu. Sama semua itu. Jadi jangan terpengaruh dengan kemasan.